pengen ya harus balik lagi. Sejarah kayaknya sejarah penjajah ya, penjajah. penjajah. company. Kalau buat aku dreams come true ya, karena emang dari dulu pengen banget ke Belanda sih, ini terjadi. Kalau gua apa ya, gloomy kali ya, soalnya pas kesini lagi hujan terus, lagi gelap terus. Rumah Cuaca kedua mendukung. kayaknya terasa jadi kayak rumah aja sih. Overcheese. Kaki beling, udah makan kaki beling belum? Udah makan. Haring. Udah nyobain belum makan haring? Ku sangat menginginkanmu, tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Ya, pesan-pesan untuk musisi-musisi Indonesia yang ingin tampil di negara di luar Indonesia, sebenarnya balik lagi harus tahu niatnya seperti apa, mau ngapain, harus punya tujuan. Terus kalau emang diundang, bener-bener diundang ya terima aja gitu. Kalau kayak di Masif, alhamdulillah kita di beberapa negara memang ada misalnya perkumpulan pelajar Indonesia yang mengundang kita di beberapa negara itu juga ada. Tapi kalau kali ini memang kita juga meng-create untuk tour juga bisa juga. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah tujuannya apa. Terus yang kedua harus disiapkan secara finansial karena kan untuk bisa manggung di luar itu juga tidak sedikit cost-nya. Jadi apa ya sebisa mungkin harus secara finansial harus aman. Terus juga menjalin networking seluas mungkin. Terus gimana caranya juga kita harus tidak bisa mendapatkan apa ya kayak atensi lah dari negara, misalnya kita paling tidak juga laporan ke KBRI misalnya gitu, yang paling tidak mereka tahu bahwa band kita ini datang ke negara tersebut gitu. Sebenarnya halangannya sih mungkin sebagian orang menganggap itu halangan, tapi buat kita itu kayak seru aja gitu. Jadi itu serunya gitu. Kita harus nginep di satu tempat yang bareng-bareng gitu. Terus tiba-tiba misalnya ternyata perjalanannya kita udah bayar ke seseorang, ternyata belum nyampe gitu apa duitnya ke si drivernya dan lain-lain. Itu salah satu cerita lah. Tapi kita anggap tantangan, halangan, masalah yang kita hadapi selama perjalanan itu bukan satu hal yang berat, tapi justru itu jadi satu dinamika dalam perjalanan kita dan kita happy aja ngejalaninnya karena memang kita pernah mengalami hal yang lebih berat lagi soalnya dulu sebelum sukses ya sebelum The Massive bisa sampai punya 7 album itu kita pernah ngalamin hal yang lebih sulit. Mungkin orang juga kalau ngerasain mungkin bisa kalau nggak kuat bisa kena mental juga mungkin ya zaman dulu. Jadi di level yang sekarang kita merasa kesulitan-kesulitan atau halangan-halangan itu bukan jadi hal yang berat, tapi karena kita bareng-bareng ya kita bisa melewati itu dan alhamdulillah bisa sampai di kota yang kesekian ya di World Tour The Massive dan seru banget. Kita ketemu sama banyak teman-teman baru, banyak saudara-saudara baru, orang-orang Indonesia yang tadinya nggak kenal sama sekali bisa kenal dan akhirnya bisa berteman. Terus tadi bisa makan siang di restorannya teman sekarang walaupun baru kenal. Jadi kayak jadi banyak kenal orang-orang baru gitu, itu yang penting sih. Dan bisa networking ya, bisa memperluas networking kita.
Kendala-kendalanya sebenarnya lebih ke eh lebih ke perjalanan sih. Jadi kayak akomodasinya, terus tempat menginapnya di mana itu lebih ke seperti itu. Kalau soal kita tanpa kru itu sebenarnya kita pernah merasakan itu sebelum kita rekaman dulu ya. Maksudnya saat kita berjuang terus sampai akhirnya lagu kita diterima oleh masyarakat itu kita juga pernah mengalami tanpa kru, kita benar-benar nyolok sendiri lah kabelnya gitu ke gitar gitu. Jadi sekarang ini kita melakukan itu lagi tapi di level yang berbeda, kita manggung di luar negeri gitu. Ya, buat Kabar Belanda sukses karena menjadi media salah satunya yang semoga bisa dipercaya sama orang Indonesia yang ada di Belanda. Karena yang saya tahu orang Indonesia banyak banget di Belanda. Terus menginspirasi, terus membuat berita-berita yang bikin orang makin pinter, makin banyak edukasi juga. Terus kenalkan budaya Indonesia juga ke orang-orang yang ada di sini. Termasuk musisi-musisi Indonesia juga harus bisa sering-sering dikenalkan juga di Kabar Belanda.